Selamat pagi. Saya Sukses Karo-Karo. Saya mengajar di SD Negeri 04 39 40 Brebesi, Kecamatan Tiga Minanga, Kabupaten Karo. Jadi di sini di masa-masa pandemi ini perlu kita perhatikan, yang pertama adalah mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Yang pertama, rajin cuci tangan, bila keluar rumah menggunakan masker dan hindari kerumunan agar kita tetap dalam keadaan sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi di kegiatan kita hari ini saya akan menjelaskan tentang atletik lari jarak pendek. Jadi di dalam definisi lari dibagi menjadi 3. Yang pertama lari jarak pendek, yang kedua lari jarak menengah, dan yang ketiga lari jarak jauh. Lari sprint atau lari cepat itu termasuk ke dalam kategori lari jarak pendek. Jadi di sini ada beberapa teknik yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah teknik start. Yang kedua saat berlari, dan yang ketiga adalah saat memasuki garis finish. Di dalam lari jarak pendek itu kita menggunakan start jongkok, ya. Start jongkok dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah short start atau start pendek, yang kedua medium start atau start menengah, dan yang ketiga adalah long start atau start panjang. Start 3 ini digunakan pelari boleh salah satu dari 3, mana yang paling menguntungkan. Tetapi pada dasarnya atau pada umumnya short start atau start pendek digunakan orang yang pendek. Menengah biasa digunakan orang yang pendek atau tinggi ataupun sedang. Long start biasa digunakan orang yang tinggi. Jadi bisa kamu lihat perbedaan dari yang 3 tadi. Yang pertama adalah short start, ya, atau start pendek. Start pendek yang sejajar adalah ujung kaki dan lutut itu sejajar, ya. Dan di sini ada ruang kosong sedikit, ya, biar jangan terlalu rapat. Itulah yang dikatakan dengan short start, ya. Ujung kaki dan lutut sejajar. Yang kedua adalah medium start atau start menengah. Jadi tumit atau ujung kaki yang belakang sejajar dengan lutut. Itulah namanya medium start. Yang ketiga start long start. Long start tumit dan lutut ada sekitar lebih sejengkal atau lebih dari jarak dari tumit, kaki dan lutut. Itulah long start. Jadi yang kedua, teknik saat berlari, ya. Saat berlari di dalam lari jarak pendek atau lari sprint itu menggunakan ujung kaki, ya, ujung kaki. Kita berlari menggunakan ujung kaki, hanya menggunakan ujung kaki. Tidak menggunakan seluruh bagian kaki, tidak seperti ini, ya, tetapi hanya ujung kaki. Biar kecepatan kita maksimal, ya. Dan yang ketiga adalah saat memasuki garis finish. Saat memasuki garis finish itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah tidak mengurangi kecepatan lari. Dan yang kedua, tidak menoleh ke belakang. Dan yang ketiga adalah mencondongkan dada ke depan. Jadi maksudnya di sini adalah kita tidak usah mengurangi kecepatan lari dan tidak menoleh ke belakang dan mencondongkan dada ke depan. Itulah saat memasuki garis finish. Jadi di dalam lari jarak pendek itu ada 3 aba-aba, ya. Yang pertama adalah bersedia, siap, ya, ataupun go. Jadi di sini yang perlu kita kuasai adalah yang 3 teknik tadi. Teknik start itu sangat
menguntungkan ya. Bila start kita bagus akan berpengaruh pada kecepatan lari. Dan yang kedua tadi, saat berlari harus digunakan ujung kaki biar power atau kecepatan lari itu maksimal. Dan yang ketiga, saat memasuki garis finish. Jadi di sini aba-aba lari saya akan praktekkan sedikit. Dari start ya, bersedia. Inilah posisi bersedia ya. Siap. Go. Ataupun ya. Jadi saat berlari ya. Saat berlari tadi menggunakan ujung kaki ya. Jadi menggunakan, saya ulang sekali lagi, menggunakan ujung kaki ya, ujung kaki. Kenapa digunakan ujung kaki? Karena kalau kamu menggunakan seluruh bagian kaki, itu akan mengurangi kecepatan. Tetapi kalau hanya menggunakan ujung kaki, sedikit bersentuhan dengan tanah, kecepatannya akan maksimal. Jadi di dalam lari jarak pendek, itu yang digunakan adalah bagian ujung kaki. Dan yang ketiga, memasuki garis finish. Memasuki garis finish, yang pertama tadi tidak mengurangi kecepatan lari. Dan yang kedua tidak menoleh ke belakang. Kenapa tidak boleh menoleh ke belakang? Karena nanti akan mungkin di dalam kecepatan kamu menoleh akan jatuh, akan merugikan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, mensondongkan dada ke depan. Jadi sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam olahraga.